Kata mutiara Imam Syafi'i banyak dipakai orang sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Imam Syafi'i merupakan seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Tidak heran apabila saat ini sosoknya telah dianggap sebagai mufti besar bagi Islam Sunni. Imam Syafi'i dikenal karena memiliki banyak karomah atau keistimewaan. Beberapa keistimewaan Imam Syafi'i diantaranya, Imam Syafi'i dapat melihat atau mendorong masa depan murid-muridnya kelak di kemudian hari. Dan ini menjadi salah satu alasan mengapa kata mutiara Imam Syafi'i selalu berpandangan tentang masa yang akan datang. Imam Syafi'i merupakan golongan kerabat dari Rasulullah. Beliau termasuk dalam Bani Muttalib, yaitu keturunan dari Al-Muttalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakak Nabi Muhammad. Sebagai sosok yang dihormati dan diakui kecerdasannya oleh banyak kalangan, serta banyaknya kata mutiara Imam Syafi'i yang pernah tercatat selama masa hidupnya. Jika banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, maka mulailah dari yang terpenting dan mendesak. Barang siapa mengadu domba untuk kepentinganmu, maka dia akan mengadu domba dirimu, dan barang siapa menyampaikan fitnah kepadamu, maka ia akan memfitnahmu. Jika ada seseorang yang ingin menjual dunia ini kepadamu dengan nilai harga sekeping roti, niscaya aku akan membelinya. Kaji dan damailah sebelum mengaku menduduki jabatan, karena kalau engkau telah mendudukinya, maka tidak ada kesempatan bagimu untuk mengkaji dan mendalaminya. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak akan melihat kedudukan dirinya, dan manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Pekerjaan terberat itu ada 3. Sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa dikala sendiri, berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Pilar kepemimpinan itu ada 5. Perkataan yang benar, menyimpan rahasia, senantiasa memberi nasihat, menunaikan amanah. Tiada kesuksesan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kekafiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tidak ada perbedaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Banyak orang yang telah meninggal, tapi nama mereka tetap kekal, dan banyak orang masih hidup, tapi seakan mereka orang yang mati yang tak berguna. Banyak orang yang telah berbuat kebajikan kepadamu yang membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang mempermalukanmu dengan kasar, dan ia memberikan kebebasan kepadamu. Biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, dan tetaplah kita bersikap santun, gaharu akan semakin wangi ketika disulut api. Jadikanlah dia menjadi sarana atas pembicaraanmu, dan tentukan sikap dengan berpikir. Menghindarkan telinga dari mendengarkan hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dengan ungkapan buruk.
Sebesar-besarnya aib adalah kamu mengira keburukan orang lain, sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri. Silakan hina diriku sepuas kalian. Aku akan tetap diam saja, bukannya. Aku tidak punya jawaban, tetapi singa tidak selalu akan membalas. Gonggongan anjing terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh, dan terlalu terbuka yang akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikan dirimu di antara keduanya. Sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Bumi Allah sangatlah luas, namun suatu saat apabila takdir sudah datang, angkasa pun terasa sempit. Doa di saat tahajud adalah umpama anak panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Dosa-dosaku kelihatan terlalu besar buatku, tapi setelah kubandingkan dengan kemampuanmu, ternyata kemampuanmu jauh lebih besar. Mengaku tak akan mampu menyenangkan semua orang, karena itu cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Ketika semua orang menjauh, ketika engkau mendapatkan kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Perbanyaklah menyebutkan nama Allah daripada menyebut makhluk. Perbanyaklah menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Kebaikan itu ada di 5 perkara: kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rezeki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah. Sebaik-baik harta simpanan adalah takwa, dan sejelek-jeleknya adalah sikap permusuhan. Siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung umurnya, hendaklah ia berprasangka baik kepada manusia. Ilmu tidak dapat diraih kecuali dengan ketabahan.